Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Oke, kita akan langsung memulai pelajaran. Hari ini kalian semua sehat ya? Sehat Bu. Jadi selama masih COVID-19 ini kita akan belajar dengan sistem daring. Jadi di sini datang semua ya kelas 9A. Ya Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Oke, buat kalian semua, tolong perhatikan video berikut ini. Jadi video yang Ibu tampilkan ini merupakan proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Ini merupakan gambar ilustrasi sel sperma ya nak ya. Jadi nanti Ibu akan bagikan linknya biar kalian bisa melihatnya dan mendownloadnya agar kalian bisa melihat lagi. Oke, itu tadi sedikit video. Kemudian Ibu akan menerangkan tentang sistem reproduksi. Sudah muncul ya gambarnya? Sudah Bu. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia untuk kelas 9. Pertama, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Di sini sistem reproduksi pada manusia, salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan spesiesnya yaitu dengan cara menghasilkan keturunan. Nah, kalian pernah kan melihat beberapa di desa atau di kota kalian sering ada pernikahan? Nah, itu tujuannya yaitu agar mendapatkan keturunan yang baru. Ya Bu. Beberapa organ yang berperan dalam reproduksi manusia membentuk sebuah sistem reproduksi. Nah, di sini yang pertama pembelahan sel. Jadi pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu yang baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel, yaitu ada dua di sini, pembelahan secara mitosis, yaitu tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Nah, ini gambar fase-fase pembelahan mitosis. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
Nah, ini ada gambarnya fase-fase pembelahan meiosis. Di sini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Di sini kalian lihat ada gambar organ reproduksi laki-laki dan spermatogenesis. Jadi di sini ada gambar organ reproduksi pria. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar penis, uretra, ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, ada anus, ada kelenjar prostat, rektum, ada ejaculatoration ductus, vesicula similis, ureter, dan kantong urin. Jadi ini merupakan organ reproduksi pria. Kemudian di sini ada gambarnya organ reproduksi wanita atau perempuan dan oogenesis. Nah, ini merupakan gambarnya. Ini rongga rahim, ada gangguan sel telurnya di sebagian sini ada 2 saluran sel telur, ada indung telur, ada 2 juga. Leher rahim dan sini vagina, vulva yang itu yang merasakan di sini letak lendirnya. Kemudian kantung saw. Nah, spermatogenesis sendiri itu merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di dalam organ kelamin gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Sel spermatozoa disingkat sperma yang bersifat haploid atau N kecil, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses yang kompleks, seperti pada video yang kalian lihat tadi ya. Kemudian hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis, proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Nah, di sini bisa kalian lihat ada kelenjar hipofisis, ada LH, ada FSH, ada spermatogenium. Kemudian oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogenia. Kemudian di sini ada siklus menstruasi untuk yang perempuan. Jadi menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan lendi dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ vitalnya. Menstruasi ini bisa terjadi 1 bulan sekali. Jadi kalau pada wanita usianya sudah lumayan matang, misalnya di usia sekitar dari umur 11 tahun atau kelas 2 SMP itu biasanya kalian akan mengalami masa siklus menstruasi ini. Pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari, akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Jadi siklus menstruasi itu tidak sama antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Itu tergantung dari hormon setiap masing-masing perempuan. Kemudian ada fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Jadi sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Jadi jika tidak mengalami menstruasi, maka dia akan mengalami fertilisasi dan kehamilan. Kemudian proses melahirkan dipicu oleh tingginya level hormon estrogen, tingginya kadar estrogen dalam darah memicu kepekaan uretrus terhadap hormon eksitosin, yaitu yang dihasilkan oleh fetus atau janin. Jadi setelah proses kehamilan tadi ada proses melahirkan. Kemudian masa kehamilan dapat diartikan sebagai kondisi sejak terjadinya fertilisasi dan embrio berkembang di dalam endometrium hingga terjadi kelahiran. Pada manusia, masa kehamilan rata-rata berlangsung selama 38 minggu atau 266 hari mulai dari fertilisasi atau 40 minggu dari permulaan siklus menstruasi terakhir. Kehamilan ini dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, ini merupakan gambar proses pengembangan janin di dalam perut. Ini fertilisasi dari pertama, kemudian 5 hari atau 5 minggu. Nah, ini sampai dia 40 minggu membentuk bayi.
Nah, kita akan melanjutkan yaitu kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama antara lain HIV atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, yaitu virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Ini salah satu penyakit dari gangguan sistem reproduksi. Kemudian ada gonore, yaitu disebabkan oleh bakteri. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing untuk laki-laki. Ini ada sifilis, raja singa, ini juga untuk yang laki-laki. Kemudian ada herpes, ada keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Kemudian ada penyakit epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki, yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Nah, untuk mencegahnya yaitu dengan pola hidup yang menunjang kesehatan, yaitu yang pertama organ reproduksi agar tidak lembab, menghindari aktivitas seksual yang berisiko, yaitu bergonta-ganti pasangan seperti itu, kemudian menjaga berat tubuh yang ideal, memakan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian menghindari rokok dan alkohol. Selain itu juga harus beristirahat cukup. Selain itu memperhatikan produk yang akan digunakan. Nah, di sini ada latihan, nanti kalian silahkan kerjakan kuisnya, Ibu akan membagikan LKPD buat kalian semua. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kepada anak-anak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sudah jelas semua ya anak-anak ya? Oke, sebagai tugas akhir dari pertemuan kita kali ini, kalian Ibu akan bentuk kelompok dan kalian silahkan berkunjung ke puskesmas tempat tinggal kalian, tapi kalian tetap harus jaga jarak dan memakai masker ya. Atau kalian bisa bertanya dengan salah satu petugas kesehatan, tidak langsung ke puskesmas. Kalian silahkan dicatat apa saja penyakit-penyakit tentang sistem reproduksi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, kalian catat, setelah itu kalian ketik dan dibuat laporan ya, dan kalian kirimkan ke email Ibu. Nanti Ibu akan kirimkan alamat emailnya. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.